pembelajaran inquiry learning ini yaitu metode yang pada prinsipnya mengajak para peserta didik untuk aktif bertanya serta bereksperimen secara mandiri dalam proses belajar. Selanjutnya adalah tujuan dari model pembelajaran inquiry learning. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir, yang dimana siswa dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan hasil jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. Selanjutnya adanya karakteristik dari model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama, inquiry ini lebih menekankan aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan suatu hal. Dan yang kedua ini, dari hal yang dicari ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya diri atau self-belief. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan intelektual terutama pada kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan berpikir kritis pada peserta didik. Selanjutnya adanya tahapan dari model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama adalah adanya orientasi atau suatu pengenalan topik pembelajaran. Dan yang kedua ini adalah merumuskan masalah, yang dimana para peserta didik atau siswa yang mengajukan atau merumuskan sendiri pertanyaan-pertanyaannya. Dan yang ketiga ini merumuskan hipotesis, di mana siswa harus menyelidiki suatu hal dalam berbagai situasi. Yang keempat yaitu mengumpulkan data, yang dimana siswa harus dapat melakukan analisis atau memberikan suatu deskripsi dalam menemukan hal-hal yang sudah diselidiki tadi. Dan yang kelima yaitu menguji hipotesis, yang dimana siswa sendiri dapat mempresentasikan hasil temuan baik secara lisan maupun tertulis. Dan yang terakhir adalah memberikan kesimpulan, di mana proses evaluasi ini siswa merefleksikan tentang informasi atau pengetahuan yang telah diperoleh. Oke, segitu saja penjelasan sedikit dari saya. Mau tahu lebih dalam lagi tentang model pembelajaran inquiry learning ini, mari simak video berikut ini. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan keberkahan. Boleh pemimpin kelas dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita kembali lagi kepada pembelajaran pendidikan agama Islam di pertemuan ke-9. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ijtihad. Siapa yang masih ingat tentang ijtihad? Saya, Bu. Artinya itu bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Baik, betul apa yang sudah disampaikan oleh teman kita Tiara, bahwasannya ijtihad adalah bersungguh-sungguh mencurahkan pemikiran. Nah, teman-teman, mencurahkan pikirannya itu kalau kita ingat, mencurahkan pikiran untuk apa? Untuk menemukan hukum Islam jika tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang materi sejarah organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Tujuan kita mempelajari bab ini adalah untuk mengidentifikasi apa saja macam-macam organisasi Islam di Indonesia. Kemudian bagaimana sih sejarah organisasi Islam di Indonesia dan bagaimana perannya organisasi masyarakat Islam di Indonesia dalam perkembangan agama Islam di Indonesia. Nah, perlu diketahui bahwa di Indonesia ini terdapat 2 organisasi masyarakat Islam Indonesia yang besar. Ada yang tahu apa? Saya, Bu. Ya, boleh, Rizky. Nah, yang pertama itu ada organisasi NU dan Muhammadiyah. Ya, betul yang dijawab oleh Rizky, bahwasannya organisasi Islam di Indonesia itu yang terbesar ada 2, Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Nah, ada anak-anak semua bahwasannya kalau kita lihat Muhammadiyah dan NU ini berkontribusi dalam memberikan fatwa di Indonesia dan tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang NU dan Muhammadiyah. Jadi yang pertama,
Islam di Indonesia yang kita tahu adalah Muhammadiyah dulu yang berdiri. Kemudian diikuti oleh Nahdlatul Ulama. Nah, pendiri Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mereka berdua merupakan teman yang akhirnya memutuskan untuk berdakwah Islam di Indonesia dengan memakai strategi yang berbeda. Baik, jadi Muhammadiyah dan NU ini tergabung dalam sebuah Majelis Ulama Indonesia. Jadi di dalam Majelis Ulama Indonesia ini terdiri dari macam-macam organisasi masyarakat. Salah satunya itu adalah Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Di sini anak-anak adakah yang ingin bertanya terkait hal tersebut? Saya Bu, kenapa di organisasi MUI banyak banget ormas-ormas? Terima kasih Zeneti atas pertanyaannya. Pertanyaan tadi bahwasannya kenapa di dalam Majelis Ulama Indonesia ini terdiri dari berbagai organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Nah, jadi Indonesia ini kan beragam ya masyarakatnya dan juga memiliki pemikiran yang berbeda-beda sehingga mereka mencetuskan atau mendirikan organisasi Islam yang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Akhirnya pemerintah mewadahi dari perbedaan tersebut untuk menyatukan dinamakan dengan Majelis Ulama Indonesia, sehingga nanti di sana terdapat berbagai macam pendapat yang bisa dimusyawarahkan untuk diambil yang terbaik. Oke, jadi itu adalah penjelasan dari pertanyaan dari Zeneti. Dari sini adakah yang ingin menanggapi? Ya Bu, berarti kan setahu saya juga di MUI itu ada banyak organisasi lain ya Bu, selain NU dan Muhammadiyah, seperti LDII, terus HTI, dan lain-lain. Nah, tapi kenapa ya Bu, dari berbagai organisasi itu fatwa yang dipakai itu cuma satu? Oke, baik, terima kasih atas tanggapan dari Hafiz dan juga pertanyaannya, kenapa di MUI itu hanya dipakai satu fatwa? Karena kalau kita lihat sebenarnya di Indonesia itu banyak fatwa. Hanya saja pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk memakai fatwa yang mana. Tidak seperti di negara lain, bahwasanya pemerintah menetapkan satu fatwa tapi yang dipakai satu fatwa saja. Mungkin kalau Hafiz lihat di sekitar lingkungan rumah Hafiz yang hanya dipakai hanya satu fatwa. Tapi kalau Hafiz melihat berita-berita atau yang lainnya, itu fatwa yang dipakai tidak fatwa yang di lingkungan Hafiz saja, tapi ada di lingkungan lain. Seperti yang kita bisa lihat, lebaran di Muhammadiyah itu lebih dulu daripada yang di NU. Seperti itu. Jadi seperti yang tadi sudah ditanyakan Hafiz dan juga sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk lebih mencari lebih dalam terkait dengan organisasi NU dan Muhammadiyah dan juga fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi sekarang kalian cari masing-masing apa saja yang ada di MUI, tugasnya dan segala macam, dan juga organisasi masyarakat Islam apa yang ada di dalam Majelis Ulama Indonesia. Oke, dapat dimengerti anak-anak? Baik, Bu, Baik, Bu. dimengerti. Baik, Ibu berikan waktu 10 menit untuk mencari. Oke, baik, waktu 10 menit untuk mencari informasi telah selesai. Ibu ingin dari kalian perwakilan untuk menyampaikan informasi dan data yang kalian dapat dari berbagai macam hal-hal yang sudah kita bahas tadi, hipotesis-hipotesis temuan yang sudah kita bahas tadi. Saya Bu, bahwasanya seperti yang saya lihat di jurnal Hairullah itu membahas tentang Majelis Ulama Indonesia, bahwasanya yang dikatakan Ibu itu benar. Di Indonesia itu memberikan kebebasan dalam mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh masing-masing organisasi yang diikuti. Jadi di MUI ini hanya sebagai forum musyawarah terkait dengan fatwa. Baik, terima kasih jawabannya Tiara. Jadi dapat Ibu simpulkan pada pembelajaran kita hari ini bahwasannya organisasi Islam di Indonesia itu tadi sangat banyak. Contohnya yang paling besar itu ada NU dan Muhammadiyah.
Muhammadiyah ini berperan dalam memberikan fatwa-fatwa terkait dengan hukum Islam di Indonesia. Jadi, fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam di Indonesia dimusyawarahkan di dalam forum Majelis Ulama Indonesia. Dan kemudian dari sini nantinya Majelis Ulama Indonesia akan mengeluarkan sebuah fatwa kepada masyarakat. Namun, masyarakat diberikan kebebasan oleh pemerintah atau MUI untuk mengikuti fatwa yang mana sesuai dengan keinginannya atau ketertarikannya terhadap berbagai ormas Islam yang diikuti. Jadi di Indonesia ini kan beragam ya anak-anak. Jadi ada yang ikut Muhammadiyah, ada yang ikut NU. Jadi mereka setelah diberikan kebebasan untuk mengikuti Muhammadiyah atau NU. Oke, seperti itulah pembahasan kita tentang organisasi Islam di Indonesia terkait NU dan Muhammadiyah. Baik, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucap Alhamdulillah. Ibu berikan kesempatan untuk pemimpin kelas menutup kelas pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum